Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani, NIM 2002101602044, Teknik Sipil Bangunan Gedung D4, Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai klasifikasi dan fungsi alat berat pada mata kuliah Manajemen Alat Berat. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian alat berat. Alat-alat berat atau yang sering dikenal di dalam ilmu teknik sipil merupakan alat yang digunakan untuk membantu manusia dalam melakukan pekerjaan pembangunan suatu struktur bangunan. Alat berat merupakan faktor yang penting di dalam proyek, terutama proyek-proyek konstruksi maupun pertambangan dan kegiatan lainnya dengan skala yang besar. Selanjutnya yaitu klasifikasi dan fungsi alat berat. Alat berat juga dapat dikategorikan ke dalam beberapa klasifikasi. Klasifikasi tersebut adalah klasifikasi fungsional alat berat dan klasifikasi operasional alat berat. Yang pertama, klasifikasi fungsional alat berat. Yang dimaksud dengan klasifikasi fungsional alat berat adalah pembagian alat tersebut berdasarkan fungsi-fungsi utama alat. Berdasarkan fungsinya, alat berat dapat dibagi atas berikut ini. Yang pertama, alat pengolah lahan. Pada proyek konstruksi terdapat bermacam-macam alat pengolah lahan seperti dozer, ripper, motor grader, and scraper. Fungsi alat pengolah lahan adalah antara lain untuk mengupas lapisan, membuka jalan baru, menyebarkan material. Seperti yang kita lihat pada gambar dozer. Dozer merupakan traktor yang dipasangkan pisau atau blade di bagian depannya. Pisau berfungsi untuk mendorong atau memotong material yang ada di depannya. Yang kedua, ripper. Ripper adalah alat yang menyerupai cakar atau shank yang dipasangkan di belakang traktor. Fungsi dari alat ini adalah untuk menggemburkan tanah yang keras. Selanjutnya yaitu alat penggali. Jenis alat ini dikenal juga dengan istilah eskavator. Beberapa alat berat digunakan untuk menggali tanah dan batuan. Yang termasuk di dalam kategori ini adalah front shovel, backhoe, dragline, dan clamshell. Seperti yang dilihat pada gambar, yang pertama yaitu backhoe. Backhoe digunakan pada pekerjaan penggalian di bawah permukaan serta untuk penggalian material keras. Dengan menggunakan backhoe ini, maka akan didapatkan hasil galian yang rata. Selanjutnya yaitu front shovel. Front shovel digunakan untuk menggali material yang letaknya di atas permukaan di mana alat tersebut berada. Alat ini mempunyai kemampuan untuk menggali material yang keras. Selanjutnya alat pengangkut material. Kren termasuk di dalam kategori ini, alat pengangkut material, karena alat ini dapat mengangkut material secara vertikal dan kemudian memindahkannya secara horizontal pada jarak jangkau yang relatif dekat. Pada gambar yang terlihat, yang pertama yaitu kren. Kren jenis ini dapat berpindah tempat dari satu ke proyek yang lainnya tanpa bantuan dari alat pengangkutan. Mobilitas alat cukup tinggi dengan kecepatan maksimum mencapai 55 km per jam. Yang kedua, truk. Truk sangat efisien untuk pengangkutan jarak jauh. Dalam pemilihan ukuran dan konfigurasi, truk ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama yaitu material yang akan diangkut dan ekskavator atau loader pemuat. Selanjutnya, alat pemindahan material. Yang termasuk dalam kategori ini adalah alat yang biasanya tidak digunakan sebagai alat transportasi, tetapi digunakan untuk memindahkan material dari satu alat ke alat yang lainnya. Loader dan dozer adalah alat pemindahan material. Seperti yang kita lihat pada gambar, yang pertama yaitu loader. Loader baik yang beroda ban ataupun beroda crawler dapat dipakai untuk mengangkat material. Namun bagian bawah material harus mempunyai ketinggian setinggi permukaan di mana alat tersebut berada. Selanjutnya yaitu alat pemadat. Jika pada suatu lahan dilakukan penimbunan, maka pada lahan tersebut perlu dilakukan pemadatan. Yang termasuk sebagai alat pemadat yaitu tampin roller, kompaktor, dan lain-lain. Seperti yang dilihat pada gambar. Yang pertama yaitu tampin roller. Tampin roller adalah alat yang menggunakan metode pemadatan. Yang digunakan oleh alat ini adalah kinetic action atau peremasan. Yang kedua, vibrating compactor. Vibrating compactor adalah alat yang bagus. Dengan alat ini, jenis material seperti pasir, kerikil, dan batuan pecah dapat dipadatkan menjadi lebih baik. Selanjutnya, alat pemroses material. Alat ini dipakai untuk mengubah batuan dan mineral alam menjadi suatu bentuk dan ukuran yang diinginkan. Hasil dari alat ini misalnya adalah batuan bergradasi, semen, beton, dan aspal. Seperti yang kita lihat pada gambar, yang pertama yaitu alat cone crusher. Cone crusher merupakan salah satu jenis mesin pemecah batu yang digunakan pada stone crusher untuk menghancurkan batu-batuan.
Yang terakhir yaitu alat penempatan akhir material. Alat digolongkan dalam kelompok ini karena fungsinya, yaitu guna menempatkan material pada tempat yang sudah ditentukan. Seperti yang kita lihat pada gambar yaitu alat concrete spreader. Concrete spreader digunakan sebagai alat untuk menyebarkan beton plastis dalam pekerjaan pengerasan kaku dan kemudian menggetarkannya. Klasifikasi yang kedua yaitu klasifikasi operasional alat berat. Alat-alat berat dalam pengoperasiannya tidak dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lainnya atau tidak dapat digerakkan dan statis. Jadi klasifikasi alat berdasarkan penggerakannya dapat dibagi atas berikut ini. Yang pertama yaitu alat dengan penggerak. Alat dengan penggerak merupakan bagian dari alat berat yang menerjemahkan hasil dari mesin menjadi kerja. Bentuk dari alat penggerak ini adalah crawler atau roda kelabang dan ban karet, sedangkan bel merupakan alat penggerak pada conveyor belt. Yang kedua yaitu alat statis yang termasuk dalam kategori ini adalah tower crane, batching plane baik untuk beton maupun untuk aspal serta crusher plane. Demikian pemaparan materi saya mengenai klasifikasi dan fungsi alat berat. Jika ada kesalahan kata maupun penjelasan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.